Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim dan ibunya Rifkah binti Azar. Nabi Yakub alaihi salam memiliki saudara kembar bernama Al-Aish. Nabi Ishak lebih menyayangi Aish dikarenakan dia merupakan anak tertua. Sedangkan istrinya lebih menyayangi Nabi Yakub alaihi salam karena dia merupakan anak terakhir. Pada suatu ketika, Nabi Ishak menginginkan seekor rusa. Beliau meminta Aish untuk mencarikannya seekor rusa. Namun, sebelum Aish berburu, sang ibunda menyuruh Nabi Yakub alaihi salam terlebih dahulu. Dan dia melayani ayahnya terlebih dahulu. Nabi Ishak pun mendoakan Nabi Yakub alaihi salam, mudah-mudahan engkau menurunkan nabi-nabi dan raja-raja. Mengetahui hal itu, Aish yang dirundung rasa iri pun menjadi lebih kaku dan dingin terhadap Nabi Yakub. Aish lebih sering menyindir karena merasa dengki terhadap Nabi Yakub. Melihat kejadian tersebut, Nabi Ishak menyuruh Nabi Yakub alaihi salam untuk berhijrah ke Padan Aram dan menemui sang paman bernama Laban bin Batuil. Sesuai nasihat sang ayah, pergilah Nabi Yakub alaihi salam menuju kota Padan Aram yang berada di Irak. Setelah berhari-hari melewati padang pasir, tibalah Nabi Yakub alaihi salam di kota tersebut. Dia bertanya kepada salah satu penduduk tentang kediaman Laban bin Batuil. Penduduk tersebut menunjuk ke arah rahil seorang gadis yang cantik jelita, yang kebetulan merupakan putri kedua dari Laban bin Batuil. Setelah memperkenalkan diri kepada Rahil, Nabi Yakub alaihi salam diajak untuk bertemu dengan ayahnya Laban bin Batuil. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Yakub alaihi salam menyampaikan pesan dari ayahnya, agar mereka berdua menjadi besan dengan menikahkan salah satu putri Laban dengan Nabi Yakub. Laban menyetujui pesan tersebut dengan syarat menggembalakan hewan ternak miliknya selama 7 tahun. Nabi Yakub alaihi salam menyanggupi syarat tersebut. Setelah 7 tahun berlalu, Nabi Yakub alaihi salam menagih janji kepada Laban. Laban pun menjodohkan putri pertamanya bernama Laya. Namun, Nabi Yakub lebih menginginkan menikahi Rahil, seorang gadis yang dia jumpai pertama kali saat berada di kota Padan Aram. Laban pun menyarankan Nabi Yakub alaihi salam untuk menikahi Laya terlebih dahulu. Setelah itu, dia diizinkan untuk menikahi Rahil sebagai istri kedua dengan syarat bahwa Nabi Yakub alaihi salam harus bersedia menggembalakan hewan ternak milik Laban selama 7 tahun. Pada masa Nabi Yakub, belum ada larangan untuk menikahi kakak beradik dalam satu waktu hingga diturunkannya surat An-Nisa ayat 23. Nabi Yakub alaihi salam kemudian menikah dengan kedua putri dari pamannya yakni Laban bin Batuil. Pada saat itu Laban menghadiahkan kepada kedua putrinya seorang pembantu perempuan bernama Zulfa dan Bahlah. Beberapa tahun kemudian Nabi Yakub alaihi salam menikahi kedua pembantu rumah tangga tersebut. Dia memiliki 12 orang anak dari keempat istrinya. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihi salam dari istrinya bernama Rahil. Nabi Yusuf merupakan anak kesayangan Nabi Yakub, sehingga mengakibatkan iri dengki terhadap saudara-saudaranya. Pada suatu hari, saudara-saudaranya berencana membuang Nabi Yusuf alaihi salam dari kehidupan mereka. Mereka mengatur strategi untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihi salam dan rencana tersebut berhasil. Nabi Yusuf alaihi salam terjebak pada sebuah sumur. Jebakan tersebut berasal dari saudara-saudaranya yang iri dengki terhadapnya. Sejak saat itu, Nabi Yakub alaihi salam dirundung kesedihan yang berkepanjangan karena kehilangan putra tercintanya yaitu Nabi Yusuf alaihi salam.
Sepanjang hari dia menangisi kepergian Nabi Yusuf alaihi salam dan akhirnya dia menjadi buta. Beberapa tahun kemudian, Nabi Yakub alaihi salam mendengar kabar dari anak-anaknya jika Nabi Yusuf alaihi salam putra tercintanya masih hidup. Nabi Yusuf alaihi salam yang sebelumnya bertemu dengan saudara-saudaranya yang iri dengannya, memerintahkan mereka untuk memberikan gamisnya kepada Nabi Yakub alaihi salam dan diusapkan ke wajah Nabi Yakub, agar ayahnya kembali dapat melihat. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Yakub alaihi salam pun dapat melihat kembali dan berkumpul dengan keluarganya di Mesir.